guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bahagia. Jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah tanggung jawab. Orang ini tiba-tiba makin bucin sama kamu. Nah ya, jadi tanggung jawab loh ya. Tiba-tiba orang ini makin kesini, dia semakin bucin dan semakin sayang sama kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba lihat secara detail. Oke, karena ini sifatnya energi general, jadi buat teman-teman semuanya, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Jadi alangkah baiknya lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan WA aja ya, nomor kontaknya di deskripsi video ini. Oke, jadi kita akan lihat ya. Kita cari signifikatornya dulu. Kita lihat yang semakin bucin sama kamu. Jadi kita lihat ya, siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu. Nah, kelihatan tuh ya. Jika dilihat ya, saya merasa seseorang yang semakin bucin sama kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu. Memang ya, jika dilihat dari energinya, kamu masih belum sepenuhnya yakin terhadap cinta yang dia berikan kepada kamu, tapi orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal itu ya, karena dia mencintai kamu tanpa syarat gitu ya. Jadi nggak peduli apakah kamu yakin atau tidak, yang terpenting perasaan cintanya ke kamu semakin lama semakin kuat, dan makin kesini semakin ingin orang ini memperjuangkan kamu agar diri kamu tuh merasa yakin ya bahwa dia ini nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan saat ini gitu ya. Dan aku tahu sih ya, kenapa meskipun dia sayang tapi kamu tuh masih meragukan cintanya dia, karena di masa lalu kamu pernah terjebak ya dalam sebuah hubungan yang dimana pasangan kamu tuh nggak bisa mengimbangi kekurangan kamu. Alhasil bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan selalu terjebak dalam situasi pertengkaran sampai pada akhirnya berujung ketoksikan. Nah itulah ya yang membuat diri kamu tuh masih dihantui akan ketakutan menjalin hubungan dengan seseorang yang baru meskipun kamu tahu bahwa dia sangat tulus mencintai kamu. Nah seperti itu ya. Dan di sini dia nggak peduli ya seberapa besar perbedaan di antara kamu gitu ya. Mungkin ada yang beda usia, ada yang beda keyakinan, ada juga yang mungkin tuh beda status gitu ya. Dia masih single sedangkan kamu sudah pernah menikah. Dia tidak pernah memusingkan hal tersebut. Kenapa? Ya karena dia mencintai kamu tanpa syarat gitu ya. Jadi seberapa besar kekurangan kamu, diriku akan sanggup ya menerima segala bentuk kekurangan kamu ya, termasuk mungkin perbedaan usiamu, mungkin perbedaan statusmu ya, ataupun mungkin ya segala kelemahan yang ada pada dirimu. Jadi menurut aku tuh layak ya orang ini buat diperjuangkan. Cuman orang ini sangat menghargai keraguan kamu ya, karena kamu ragu bukan karena nggak cinta sama dia, tapi kamu butuh waktu untuk menilai ya apakah dia benar-benar layak engkau perjuangkan atau tidak. Wow, menarik ya. Nah ya, selama dia mendekati kamu ya, orang ini juga mempelajari bagaimana sifat dan karaktermu. Nah makanya kenapa meskipun hubungan kalian baru seumur jagung, tapi kamu tuh sudah merasa nyaman. Karena orang ini sudah tahu ya bagaimana cara memperlakukan kamu ya.
apa yang membuat kamu suka dan apa yang membuat kamu merasa nggak nyaman, dia sudah sepenuhnya tahu ya tentang kehidupanmu. Nah, makanya di sini kenapa meskipun kamu ragu, tapi sejujurnya kamu tuh ngerasa nyaman sama dia gitu ya. Karena orang ini bisa menghadirkan sesuatu hal baru yang belum pernah kau rasakan di kehidupan cinta sebelumnya gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat gitu ya, makin kesini tuh cinta dia semakin kuat ya kepada kamu. Karena dia melihat tuh makin hari kamu tuh makin beda gitu ya. Makin hari mungkin kamu lebih perhatian kepada dia gitu ya. Makin hari penampilan kamu makin menarik ya. Makin lama tuh kamu terlihat ya sikap baik kamu kepada dia. Nah, itulah alasan kenapa tiba-tiba ya makin kesini dia semakin bucin terhadap diri kamu. Wow, menarik ya. Kita cek lagi di sini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat siapakah seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu. Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu? Wow. Menarik ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya cukup lama munafik ya, membohongi perasaan dia sendiri, padahal ya dia jatuh cinta sama kamu gitu ya. Mungkin orang ini tuh merasa insecure ya terhadap dirimu, makanya kenapa sampai detik ini pun ya, meskipun kamu tahu bahwa dia memiliki perasaan terhadap dirimu, tapi dia tak kunjung menyatakan atau mengungkapkan tentang perasaan dia yang sebenarnya. Karena dia insecure ya, merasa nggak pede, merasa nggak layak kamu cintai gitu ya, terutama bagi kamu dan dia yang memiliki ya perbedaan status sosial. Nah ya, karena di sini yang saya rasakan, dia tuh ngerasa bahwa mungkin ya penghasilan dia saat ini tuh tidak sebanding dengan penghasilan kamu ya, ataupun mungkin ya jabatan kamu sama dia lebih tinggian kamu ya daripada dia, sehingga membuat orang ini tuh merasa nggak layak ya untuk memiliki kamu gitu ya, karena dia sadar kamu siapa dan diri dia ini siapa gitu ya. Makanya gitu ya, sampai detik ini pun ya, meskipun dia sayang sama kamu, tapi dia tidak berani untuk menyampaikan isi hatinya. Atau mungkin bisa juga di sini menggambarkan tentang energi seseorang yang sudah terikat ya sebuah hubungan dengan kamu, tapi dia belum bisa memberikan kepastian apakah ujung-ujungnya dia akan menikahi kamu ya, atau sebaliknya menikah dengan kamu, atau jangan-jangan kamu hanya digantung seperti ini. Nah, alasan terbesarnya karena dia merasa bahwa saat ini tuh dia masih belum cukup mapan. Bukan sengaja dia mempermainkan perasaan kamu, tapi dia menunggu ya segala sesuatunya tersiapkan. Nah, jadi di sini bagi kamu yang ngerasa nggak sabaran atau mungkin berpikir negative thinking dengan dia, lebih baik dihapus jauh-jauh karena dia punya alasan gitu ya, dimana orang ini tuh sejatinya dia sosok seseorang yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak ingin memaksakan egonya, hanya ya dia tidak ingin memaksakan egonya dan mengorbankan kebahagiaan kamu, karena dia bertanggung jawab banget gitu. Dia tidak ingin memiliki kamu di saat dia masih belum sepenuhnya siap ya. Nanti kamu yang jadi korbannya. Nah, dia nggak mau hal itu terjadi gitu ya. Tapi jujur gitu ya, meskipun dia belum menyatakan isi hatinya, semakin lama dia semakin kagum sama kamu ya. Semakin lama dia semakin tertarik ya. Cuman di sini ya, kendala terbesar yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan antara kamu dan dia, karena dia orangnya bersikap pasif, kayak nggak ada usaha. Itu yang membuat terkadang kamu tuh kayak ngerasa bimbang apakah orang ini tuh benar-benar memiliki perasaan atau tidak, karena nggak ada effortnya
gitu. Tapi di saat kamu dekat dengan yang lain, dia nggak terima, dia suka marah ya, suka cuekin kamu, jutekin kamu, sedangkan kamu dan dia tidak ada ikatan apapun ya. Wow ya, ternyata di belakang kamu tuh dia sering ya menangis, meneteskan air mata, terutama ya ketika kamu tuh nggak bisa menjaga jarak dengan yang lain. Kenapa? Ya karena diri kamu tuh nggak ada ikatan sama dia gitu. Jadi kamu membebaskan dirimu, bebas mendekati siapapun. Nah sedangkan di belakang kamu ada hati yang terluka. Nah salah siapa? Salah dia sendiri. Kenapa? Dia harus munafik, kalau suka ya suka, kalau cinta ya cinta. Nggak perlu gitu ya pakai ditutup-tutupi gitu ya. Karena di sini kelihatan banget gitu ya, dia tuh suka sakit hati gitu ya, suka sedih, suka cemburu. Di saat kamu tuh mungkin nggak bisa menjaga jarak ya dengan lingkungan kamu, dengan lawan jenismu. Karena apa? Ya kamu merasa bahwa aku dan kamu ini nggak ada ikatan apapun gitu. Jadi gue berhak dong gitu ya. Misalkan makan sama ini, bicara sama ini ya, atau mungkin keluar sama ini ya, gitu. Karena dia tidak menyampaikan, jadi kamu tuh nggak tahu gitu ya batasan hati yang harus kamu jaga. Nah, kelihatan semuanya di sini ya. Kita cek lagi di sini ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang semakin lama dia semakin bucin sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang semakin lama semakin bucin sama kamu. Nah ya, kalau dilihat sudah cukup lama orang ini mengejar kamu. Bahkan ya, di antara dia beberapa kali pun sudah pernah ya kamu tolak, tapi tidak mengurangi rasa pengorbanan dan perjuangan dia demi bisa mendapatkan kamu. Ya, meskipun ya beberapa di antara dia sudah kau tolak berkali-kali, tapi nggak tahu kenapa orang ini tuh sama sekali nggak pernah menyerah. Gitu ya. Karena apa? Dia merasa yakin gitu ya. Mungkin saat ini dia masih belum bisa mendapatkan dirimu, tapi suatu saat kau akan dimiliki oleh dia seutuhnya atau sebaliknya. Gitu ya. Karena di sini gitu ya, mungkin kamu sama dia ini memang kayak ya apa ya, yang mungkin membuat kamu tuh merasa menolak dia. Karena mungkin ada ya yang kayak kamu sama dia ini masih ada ikatan saudara. Nah ya, atau mungkin bisa juga kamu ini sudah menganggap dia ini kayak saudaramu gitu. Atau mungkin dia adalah sahabat kamu sendiri gitu. Jadi kayak kamu tuh berpikir dua kali untuk menerima perasaannya. Kamu takut ya mendapatkan tekanan ya dari pihak-pihak yang lain gitu. Kayak misalkan tuh, nggak mungkin kan, lo tuh keponakan gue. Lo tuh masih, kalau dihitung-hitung tuh kayak masih saudara gue gitu. Nanti apa kata keluarga kita ya mengenai hubungan kita gitu. Terus ada juga gitu ya yang mungkin basically kamu sama dia ini satu circle pertemanan. Nah nggak mungkin dong gue sama lu tuh jadian gitu, sedangkan gue ini udah anggap lu tuh kayak kakak gue, kayak adik gue sendiri. Nanti apa kata circle-circle kita ya. Gue nggak mau tuh ya kita jadi jauh ya gara-gara masalah ego. Nah kita nggak mau ya, aku nggak mau gitu ya jarak kita tuh jadi jauh ya hanya masalah sepele. Nah itu mungkin alasan kenapa kamu tuh apa ya, meskipun dia semakin lama semakin bucin sama kamu, tapi kayak kamu tuh menolak dia gitu ya, karena kayak punya berbagai alasan. Nah ini orang tuh sebenarnya baik banget loh sama kamu ya, dan dia ini termasuk satu-satunya orang yang selama ini peduli terhadap kamu jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi kayak dia peduli banget terhadap kamu. Ya, dia kayak bener-bener apa ya, kayak menganggap kamu tuh
apa ya, dalam artian tuh segalanya, ya segalanya banget gitu ya. Karena ya mungkin inilah ya bukti cinta dia kepada kamu gitu. Dan dia tidak pernah marah gitu ya, meskipun kamu mengecewakan dia berkali-kali ya. Tapi tidak ada sedikit pun niat dia untuk membenci kamu. Dan dia menghargai penolakan kamu. Bukannya dia marah, bukannya dia kecewa. Justru malah hal itu tuh kayak merasa dia gunakan sebagai motivasi diri untuk memperbaiki diri ya. Untuk memperbaiki kekurangannya, seperti itu. Nah, dia sedang mempersiapkan strategi ya. Dia akan mempersiapkan strategi di mana ya orang ini tuh pengen banget membuat diri kamu tuh memikirkan dia. Nah ya, jadi dalam waktu dekat tuh dia punya rencana, punya strategi yang akan dia lakukan ke kamu, yang akan membuat diri kamu tuh merasa kehilangan dia. Wow, pinter juga ya. Jadi kayak it's okay lah, gue udah lo tolak berkali-kali, tapi saat ini gue pengen nguji mental kamu ya. Gimana rasanya kehilangan ya, bagaimana rasanya lo tuh kehilangan gue gitu ya, bagaimana rasanya kesepian tanpa hidupku. Nah, jadi dalam waktu dekat tuh ada rencana yang pengen dia lakukan ke kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang semakin lama semakin bucin sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang semakin lama semakin bucin sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang semakin lama semakin bucin sama kamu. Nah, oke. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Ya, dia memikirkan kamu karena saat ini dia merasa kamu menjauhinya. Sedangkan ya letak kebahagiaan dia ini ada pada kamu. Nah, di saat lo menjauhi dia, maka disitulah dia sedih. Dia kena mental. Dia memikirkan kamu, mengkhawatirkan, cemas gitu ya. Kenapa? Apa ada yang salah dari aku ya? Apakah mungkin ya ada kata-kataku yang menyinggung hatimu? Nah, gue nggak tahu ya sama jalan pikiran lo tuh kayak gimana gitu ya. Yang penting tuh gue nggak ada niatan buat nyakitin perasaan kamu. Tapi kenapa sayang? Jarak kita makin kesini tuh makin jauh gitu. Dan gue ngerasa lo tuh udah beda gitu ya. Gue ngerasa tuh ada yang hilang. Ada sesuatu hal yang emang gue rindukan dari kamu gitu ya. Karena di sini ya mungkin kamu ada apa ya? Kita lihat dulu, apa yang membuat kamu tuh ngerasa kecewa sama dia. Nah, karena dia gak mau belajar dari kesalahan. Nah, ya, kamu gak mau belajar, dia gak mau belajar dari kesalahan, gitu loh. Makanya, kamu saat ini tuh kayak mulai menjauh dengan harapan, ya agar kamu tuh bisa mengintrospeksi diri, gitu. Gue tahu lo sayang gitu, tapi gue nggak mau juga gitu ya. Kalau lo tuh masih tetap ya dengan sikap lamamu, menjalin hubungan dengan kamu ini berat loh, ya. Ngejalin hubungan dengan kamu ini nggak semudah apa yang kamu bayangkan. Jujur gue capek, gitu ya. Gue capek. Ya setiap hari nasihatin kamu terus, setiap hari ngertiin kamu terus, tapi kamu gak pernah sadar-sadar akan kesalahan kamu. Kamu sering lo minta maaf ke aku, tapi kapan lo berubah? Gitu ya. Itu yang membuat kamu tuh kayaknya jaga jarak sama dia. Nah, dan sedangkan dia, cintanya dia ke kamu ini makin lama dia makin bucin sama kamu. Dia makin bucin gitu, tapi ya kamu gak mau gitu ya, sebesar apapun kebucinan dia ke kamu, kalau dia masih tetap ya gak mau berubah, ya percuma. Lebih baik gue sendiri aja ya, lebih baik gue single daripada gue punya pasangan tapi gue gak bahagia. Nah, kelihatan ya akhirnya dari situ tuh yang membuat kamu jauh ya. Kita cek lagi di sini.
Kita cek dulu ya. Kita cek siapakah dia seseorang yang tiba-tiba semakin bucin sama kamu. Yang makin bucin. Oke, kalau dilihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang kangen sama kamu, ya. Namun kau dan dia sudah tidak berkomunikasi, gitu. Dan aku paham sih, ya, sebenarnya dia sangat amat merindukan kamu. Tapi dia nggak mau ya buat memulai menghubungimu. Karena dia jaga sikap, jaga ego, jaga gengsi. Nah, makanya kenapa ini kelihatan banget gitu, hubungan kamu tuh kayak nggak ada progres, kelihatan banget jalan di tempat gitu ya. Kayak apa ya, ya aku sama kamu ini jadian, tapi jujur aja gitu ya, nyawa dalam hubungan ini tuh kayak nggak ada gitu loh. Kenapa nggak ada? Ya karena kurangnya komunikasi. Ya, kenapa nggak ada? Ya karena kurangnya komunikasi. Karena bagaimanapun juga nyawa dalam hubungan itu adalah komunikasi. Kalau komunikasinya nggak benar, komunikasinya nggak baik, ya mustahil rasanya kamu sama dia bisa hidup berbahagia. Gitu. Kenapa kurangnya komunikasi? Kelihatan. Ya, dia hanya peduli sama kebahagiaan dia sendiri. Tapi di saat kau mulai menjauhinya, dia baru menyesal betapa pentingnya kamu dalam hidupnya dia. Nah ya, sebenarnya dia cukup dewasa sih secara usia, tapi nggak tahu ya kok cara berpikir dia masih kekanak-kanakan. Dan orang ini sebenarnya setia gitu, cuman nggak dewasa. Nah, pusing nggak sih? Kayak gimana ya? Ya lo tuh dewasa sebenarnya gitu, tapi apa ya? Lo tuh setia sebenarnya gitu, tapi lo nggak dewasa. Karena lo tuh kayak cara berpikir lo tuh masih childish, cara berpikir kamu tuh masih kekanak-kanakan. Sedangkan gue juga butuh disayang, gue juga butuh tempat sandaran, gue juga butuh tempat bercerita. Sedangkan lo gak mau mendengarkan keluh kesahku ya. Kamu selalu banyak drama, selalu banyak alasan, selalu ngeles, selalu menghindar. Di saat gue itu butuh wadah gitu ya, di saat gue itu butuh tempat buat bercerita, di saat gue itu butuh bahu buat bersandar. Nah, kemana aja kamu? Gitu ya. Dan ini kayak apa ya? Kamu menghargai kesetiaannya tapi diri kamu muak. Muak tuh apa sih ya? Bosen mungkin ya. Kayak apa sih, nggak ada warna baru apa gitu. Kalau lo nggak mau berubah, hubungan ini tuh monokrom. Hubungan ini tuh jadi abu-abu, makin kesini makin nggak jelas. Nah, kayak gitu guys. Tuh, kita cek lagi di sini. Kita cek ya. Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba bucin sama kamu, yang makin bucin sama kamu? Kalau dilihat ya dia adalah orang yang emang sudah cukup lama pengen ketemu sama kamu. Ya, pengen ketemu kamu, cuman ya jarak memisahkan kalian sehingga membuat pertemuan tuh jadi terhambat. Padahal dia penasaran loh, pengen tahu kamu tuh kayak gimana. Pengen kamu tuh aslinya sebawel yang di telepon gak sih? Aslinya kamu tuh orangnya ceria atau enggak? Jujur gue pertama kali kenal sama kamu tuh biasa aja. Nah ya, tapi makin hari gue makin sering ya komunikasi sama kamu. Gila. Ya, gue makin kesini jadi makin bucin loh sama kamu gitu ya. Jujur kamu pakai pelet apa? Nah, kayak dia tuh penasaran gitu loh, kok bisa ya? Padahal dia ini termasuk seseorang yang gak mudah jatuh cinta dan gak mudah ditaklukkan. Tapi dia bisa luluh dan takluk di pelukan kamu. Nah, makanya dia penasaran kamu tuh pakai jurus apa? 1000 bayangan, jurus semar mesem, atau mungkin jurus yang aneh-aneh. Takluk loh dia sama kamu. Nah makanya dia penasaran, pengen cepet-cepet tuh ya ketemu sama kamu. Tapi
jarak memisahkan kalian gitu ya. Mungkin ya kamu tuh saat ini sedang merantau ya. Kamu sedang jadi TKI, TKW, kamu sedang beradu nasib ya, beradu nasib di negeri orang. Sedangkan dia mungkin tuh kayak ya di Indo gitu. Ya kalau mungkin beda pulau tapi masih satu negara, is okay, gue bisa nemuin kamu. Tapi ini konteksnya jauh sayang. Sedangkan gue dibikin gila sama kamu. Waduh ya. Ini dibikin gila banget, kacau ya. Kacau banget. Gitu ya. Ya kacau pokoknya ya. Dia tanpa kamu kacau banget gitu. Nah, dia juga sering ya kayaknya membayangkan tentang kehidupan pernikahan sama kamu. Tuh ya kayak, aduh seandainya aku nikah sama kamu ya, aku tuh pengen lo punya 2 anak. Ya, kamu yang bikinin kopi, ya, aku yang baca buku, aduh aku yang kerja, udah kamu di rumah aja. Kalau dia cowok, kalau dia cewek ya seandainya ya aku jadi istrimu, mungkin kamu udah aku masakin, aku bikinin brownies, aku bikinin kue. Ya aku bikinin sarapan. Nah ya tiap pagi itu, halo sayang ini sarapannya udah. Nah kayak gitu. Aduh. Nah ya dia sebenarnya pengen ketemu sama kamu tapi ada kendala uang gitu. Dalam artian tuh gini, misalkan gue konglomerat nih ya. Gue cucu 9 naga gitu ya. Meskipun lo di luar negeri, gue bakal jemput kamu ya. Aku bakal samperin kamu. Tapi apa daya gitu ya. Ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan dan kebutuhannya besar. Dan untuk datang nemuin kamu tuh ya butuh berpuluh-puluh juta untuk tiket pesawat, transportasi, makan, hotel dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak apa-apa deh, aku sabar dulu ya. Aku nunggu kamu nggak apa-apa gitu ya. Meskipun sebenarnya hati ini sakit, sebenarnya tersiksa ya. Karena lo yang nyiksa aku ya dengan kenyamanan yang sudah kamu buat. Jadi nggak apa-apa deh, aku sabar dulu. Waduh, nah kelihatan tuh. Ini kita cek lagi di sini ya. Kita lihat bagaimana energi dia sekarang. Energi dia sekarang tuh, dia sampai melamun ya, dia sampai ngelamunin kamu. Ya kalau kita nggak bisa bertemu ya udah aku ngelamunin fotomu nggak apa-apa ya, sembari membayangkan yang indah-indah gitu. Dia sampai kayak gitu loh ya. Dan jujur sih ini orang tuh sebenarnya manja banget ya. Kalau teleponan sama kamu tuh aduh manja banget dia pokoknya ya. Manja banget kayak lo tuh harus lapor 1 kali 24 jam ya. Kamu tuh harus ngasih perhatian ke dia, perhatian ekstra. Kalau perhatian biasa dia ngambek. Ya. Terus dia aduh ya kayak gitu deh ya. Kamu tuh terlambat balas chat dia tuh udah ya, dia udah monyong-monyong tuh bibirnya ya, udah manyun-manyun gak jelas. Ya emang kayak gitu ya kalau orang tuh udah dimabuk cinta. Bagaimana energi dia sekarang. Nah tuh ini ya, aku tuh ngelihat ada orang tuh yang emang dia makin lama makin bucin sama kamu, jatuhnya kayak orang kesambet. Ya jadi kayak suka senyum-senyum sendiri gitu ya ketika ingat-ingat obrolan kalian, suka ingat-ingat sendiri ketika ngelihat mungkin kebocilan kamu. Ya atau mungkin dia suka senyum-senyum sendiri tuh ya ketika ya mengingat apa ya segalanya tentang dirimu gitu. Dan sampai dia tuh ngerasa bingung loh, aku ini belum pernah loh ya merasakan cinta yang sekuat ini gitu. Jujur gue dulu player, wow. Jujur gue player, apakah ini karma kali ya gitu. Gue saat ini dibikin tergila-gila sama kamu. Nah itu ya, dan kayaknya tuh nggak ada satu orang pun loh ya yang bisa menjadi pembandingmu. Artinya apa ya, kamu the one and only. The one and only, satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan siapapun gitu.
Terus dia juga kayak nurut ya sama kamu. Ya emang kadang-kadang dia ada bandelnya sih, tapi lebih banyak nurutnya. Karena dia takut. Kamu tuh kan kayak gitu ya. Kalau udah sayang, udah peduli sama orang tuh, udah ya, cerewet. Cerewet apa ya, kayak ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jangan lupa minum obat, nggak boleh makan ini ya, harus teratur makannya. Nah kayak gitu. Tapi dia suka banget ya dengan cerewet kamu yang seperti itu. Artinya kecerewetan kamu tuh ya peduli, sayang gitu loh. Nah ini ada juga energi orang yang takut kamu selingkuhin. Nah ya, takut kau tinggalkan cintanya di saat dia udah bucin sama kamu. Nah jadi makanya terkadang dia greget juga. Ya, karena bawaannya suka cemburu-cemburu nggak jelas gitu loh sama kamu. Padahal gue ini orangnya setia loh. Gue orangnya nggak pernah selingkuh. Gue nggak pernah niatan buat nyakitin perasaan siapapun. Tapi kenapa lo tuh suka berburuk sangka sama gue? Ya iyalah, karena gue takut lo selingkuhin, jir. Gue takut banget gitu ya. Karena kayak tidak ada sesuatu hal yang lebih menyeramkan di hidup ini selain Tuhan dan cinta. Wow. Jadi kayak orang ini tuh sampai kayak gitu ya. Dia takut diselingkuhin olehmu. Mungkin dia dulu pernah diselingkuhin kali ya. Makanya kayak itu masih memorial banget. Memorable. masih dia ingat sampai detik ini. Energi dia sekarang tuh ya. Ya di sini ada yang pengen nyogok kamu. Nyogok ya, bukan disogok-sogok, no. tak sogok no ya. Dia sampai aku ketawa deh. Dengerin siapa tuh yang lagunya Tak Bermoral tuh ya. Jadi kayak ya lo tuh kayak pengen disuap gitu. Bahasanya tuh kayak pengen disuap ya, agar kamu tuh nggak ngambek sama dia. Karena lo kayaknya udah berhari-hari diemin dia. Padahal dia udah berusaha minta maaf, udah berusaha ke tempat kamu, udah berusaha menjelaskan, tapi tetap aja ya nggak tahu kamu lagi dapet atau mungkin sedang banyak masalah sehingga dia kayak jadi kena imbasnya gitu loh ya. Nah makanya dia kayak pengen tuh ya nyuap kamu, kayak kamu tuh pengen dikasih sesuatu ya, ataupun kamu kayak pengen dikasih sesuatu hal yang berkesan. Sayang beb, jangan marah lagi ya. Kalau kamu marah lo cantikmu hilang. Wow. Kalau kamu marah lo gantengmu hilang, cakepmu hilang beb gitu. Jadi jangan marah ya. Jujur gue tersiksa banget ya. Lo kayak jaga jarain gue gitu ya. Gue jadi kayak pusing. Nah please ya maafin gue gitu. Oke lah nggak apa-apa. Mungkin lo kemarin tuh masih tantrum. Ya. Tapi kayak please untuk saat ini tuh kasih gue dong kesempatan gitu ya. Gue pengen baikan sama kamu. Gue udah capek deh, gue kapok gitu. Gue gak akan ulangi lagi deh kesalahan kayak gini. Nah kamu jangan ngambek ya beb sayang. Nah itu keinginan dia saat ini. Oke. Jadi makasih banyak ya guys buat kalian semuanya yang udah selalu support ya channel aku. Dan buat kalian yang mungkin mau dibacakan tarot secara pribadi ya, secara privacy, secara private, teman-teman boleh silahkan langsung aja gabung ya. Caranya klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di reading berikutnya. Bye.